Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Memasuki jadwal perkuliahan, kita masuk ke pertemuan pertama dari mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mengenai pengenalan kecerdasan buatan. Oke, atau yang dalam bahasa Inggris itu sangat familiar dengan istilah artificial intelligence atau AI. Oke. Kemudian nanti di sini akan berisi konten yaitu mengenai definisi, kemudian perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami, kemudian secara kecerdasan buatan dan aplikasi kecerdasan buatan yang insya Allah akan dijelaskan secara umum lewat video ini sebagai pengantar. Oke, eh, kita masuk ke awal. Jadi di sini nanti secara umum mahasiswa itu diharapkan bisa memahami filosofi kecerdasan buatan dan mampu menerapkan beberapa metode kecerdasan komputasional dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, baik secara individu maupun berkelompok atau bersama tim. Itu secara umum ya. Jadi secara umum berarti mahasiswa itu memahami dan memahami kecerdasan buatan secara umum. Yang mungkin di mana beberapa mahasiswa atau teman-teman di sini ada yang masih asing dengan istilah atau biasanya ya lebih familiar terhadap AI-nya ya, daripada kecerdasan buatannya. Oh ya itu arti yang sama. Hanya satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Indonesia. Kemudian instruksi khususnya itu ada definisi kecerdasan buatan, kemudian disiplin ilmunya, dan bidang-bidang apa yang bisa diselesaikan dengan kecerdasan. Nah, langsung masuk saja. Di sini definisi kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Jadi pada awalnya komputer itu dibuat ya dengan tujuan untuk membantu pekerjaan manusia yang kompleks. Sesuai dengan arti dasarnya adalah compute ya atau sebuah kompleksitas ya. Entah itu matematik atau ilmu-ilmu yang lain ya, bantu-bantu menghitung ya. Tentunya kan bilangan itu manusia itu bisa menghitung. Ini kita ngambil contoh dalam matematik saja ya. Itu hanya dalam range tertentu ya. Mungkin bisa menghitung sampai jutaan lah. Tapi ketika sudah masuk ke miliaran, triliunan, dan pangkat-pangkat yang lebih tinggi, eksponen yang lebih tinggi ya, itu akan sulit. Nah, karena apa? Itu tadi salah satunya manusia itu memiliki inkonsistensi atau uh, tingkat lupa dalam komputer kan tidak bisa konsisten dalam selama tidak error tentunya. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi mesin komputer ini eh, akhirnya dari beberapa ilmuwan itu bisa disimpulkan bahwa ini komputer ternyata bisa dibuat untuk lebih otomatis lagi. Nah, menurut beberapa ahli, ada John McCarthy tahun 56 itu pengertiannya itu untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat meniru perilaku manusia. Dan Simon dalam 87 itu sudah mendefinisikan bahwa AI ini adalah kawasan penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas. Menurut Reich dan Knight, tahun 91, AI merupakan sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Dan di Encyclopedia Britannica, AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik
atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Jadi kalau kita simpulkan dari empat pengertian ini itu sudah jelas ya. Jadi komputer itu didesain supaya mendekati cara bekerja manusia seperti itu. Dengan tentunya aturan-aturan tertentu. Ya, aturan di sini adalah aturan dalam matematik, simbol-simbol dalam bilangan. Ya. Nah, cerdas sendiri itu sama dengan memiliki pengetahuan plus pengalaman dan penalaran. Sehingga bisa bisa menentukan bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan. Itu moral yang agar mesin bisa cerdas, bertindak seperti dan sebagai manusia, maka harus diberi bekal pengetahuan dan mempunyai kemampuan untuk menalar. Kan manusia atau ilmuwan itu bisa beranggapan bahwa mesin ini bisa diberi kemampuan untuk menalar. Nah, ada dua bagian utama yang dibutuhkan untuk aplikasi kecerdasan buatan, yaitu basis pengetahuan atau knowledge base, berisi fakta-fakta teori, pemikiran, dan hubungan antara satu dengan lainnya. Biasanya ini adalah data, bentuknya data set. Ya, entah data kalau di kampus itu data mahasiswa, data pegawai, dan sebagainya. Kedua adalah motor inferensi atau inference engine, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengetahuan. Jadi biasanya juga data juga biasanya, data output biasanya. Data out yang atas ini data input, yang ini adalah data output. Data output ini juga dikumpulkan gitu loh. Jadi nanti intinya dengan data-data input ini maka komputer itu disuruh atau menganalisis setelah itu memutuskan dari pengetahuan yang dia dapat selama belajar itu. Nah, garis besarnya itu seperti ini ya. Ada masalah, kemudian menjadi basis pengetahuan, kemudian diolah menjadi mesin inferensi dan menghasilkan solusi. Nah, ya ini contohnya robot ya. Misalnya di sini itu mesti gambarnya robot. Sistem yang menggunakan dan bahkan itu salah satunya adalah robot. Ya contohnya itu robot pemadam kebakaran misalnya. Dia tahu ya. Diberi pengetahuan ya supaya dia mencurigai dia suhu tidak normal, misalkan suhu di atas 80 atau 60 ke atas itu berarti ada yang tidak beres di ruangan ini. Ada sesuatu yang mungkin terbakar atau pernah kenaikan suhu yang meningkat ya, atau konsleting dan sebagainya, dia akan langsung mengantisipasi. Dia akan mencari sumber panas tersebut. Itu namanya pengetahuan. Nah, perbedaannya itu apa kecerdasan buatan dan kecerdasan alami? Kalau kecerdasan buatan itu lebih bersifat permanen, ya, karena sudah begitu dikasih bekal ya sudah itu yang dipakai. Tapi ya untuk kreativitas lebih bagus kecerdasan alami karena manusia. Nah, kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia itu berubah. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubah. Artinya tidak diubah program-programnya sama manusia. Kemudian lebih mudah diduplikasi dan disebarkan, di copy paste ya. Dan mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan mudah. Jadi jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer satu dan dapat dimasukkan dengan mudah ke komputer yang lain. Ya, kopas coding misalkan lah, atau source code untuk kemudian dieksekusi di komputer yang lainnya. Artinya tidak butuh belajar lagi gitu ya. Model yang sudah jadi dipindah ke satu komputer ke komputer yang lain. Kemudian lebih murah ya jelas ya. Karena menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan menyediakan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya itu tadi ada hubungannya kalau orang itu kan butuh di training. Tapi kalau komputer tinggal kopas saja langsung dia jalan. Bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah. Dapat didokumentasi, keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Nah, kecerdasan alami itu sangat sulit untuk direproduksi, dapat mengerjakan beberapa tas lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Itu perbedaannya. Kalau kecerdasan alami ya jadinya lebih kreatif ya. Manusia itu
setiap saat itu punya kreativitasnya bertambah setiap saat ya, tanpa harus itu tak ya, otomatis gitu. Sedangkan pada dasar buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun lagi, disuruh belajar lagi seperti itu. Memungkinkan orang kalau usaha alam itu memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada dasar buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbol. Pemikiran manusia dapat dilakukan secara luas ya, karena otak ya. Sedangkan kecerdasan buatan itu sangat terbatas. Pada tahun 50-an, Pak Ilmuwan dan peneliti mulai memikirkan bagaimana caranya agar mesin dapat melakukan pekerjaannya seperti yang bisa dikerjakan oleh manusia. Ini sejarahnya. Kecerdasan buatan itu bukan kemarin sore ya, atau baru beberapa puluh tahun kemarin ya, tapi sudah hampir setengah abad, malah setengah abad lebih. Salah satunya adalah Alan Turing ya. Ketika eh, dia dulu sebelum 45 ya, ya ini Alan Turing ini salah satu ilmuwan yang berperan besar terhadap berhentinya Perang Dunia II secara lebih cepat. Karena ada yang bilang juga, ada yang menyampaikan teorinya kalau Alan Turing ini tidak menemukan mesinnya waktu itu, Perang Dunia II akan lebih lama. Ya, Alan Turing ini seorang matematikawan Inggris yang pertama kali mengusulkan adanya tes untuk melihat bisa tidaknya sebuah mesin dikatakan cerdas. Hasil tes tersebut kemudian dikenal sebagai Turing Test, di mana si mesin tersebut menyamar seolah-olah sebagai seorang di dalam suatu permainan yang mampu memberikan respon terhadap serangkaian pertanyaan yang diajukan. Turing beranggapan bahwa jika mesin dapat membuat seorang dipercaya bahwa dirinya mampu berkomunikasi dengan orang lain, maka dapat dikatakan bahwa mesin tersebut cerdas seperti layaknya manusia. Kalau sekarang ini adalah salah satunya itu adalah GANS ya, General Adversarial Networks, karya dari Ian Goodfellow itu, yang dia juga berkecimpung di dunia AI. Kemudian tahun 50-an itu adalah periode usaha aktif dalam AI. Program AI pertama yang bekerja ditulis pada 51 untuk menjalankan mesin Ferranti Mark I di University of Manchester di United Kingdom ya, UK. Sebuah program permainan naskah yang ditulis oleh Christopher Strachey dan program permainan satu yang ditulis oleh Dietrich Prince. Perusahaan buatan sendiri dimunculkan oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT yang bernama John McCarthy pada tahun 56 pada Dartmouth Conference yang didirikan oleh para peneliti AI. Jadi isu ini sudah disampaikan, dikemukakan pada tahun 50. Kemudian di satu sisi ada tahun 60-an sampai 70-an, Joel Moses mendemonstrasikan kekuatan pertimbangan simbolis untuk mengintegrasikan masalah dalam program Maxima. Program berbasis pengetahuan yang sukses pertama kali dalam bidang matematik. Marvin Minsky dan Seymour Papert menerbitkan perceptrons. Nah, ini perceptron ini awal dari jaringan saraf tiruan, salah satu metode kecerdasan buatan yang mendemonstrasikan batas jaringan sederhana, dan Alan Paul-Meurer mengembangkan bahasa komputer prolog. Ted Sorlev mendemonstrasikan kekuatan sistem berbasis aturan untuk merepresentasi pengetahuan dan inferensi dalam diagnosa dan terapi medis yang kadangkala disebut sebagai sistem pakar pertama. Dennis Moravec mengembangkan kendaraan terkendali komputer pertama untuk mengatasi jalan berlintang yang kusut secara natif. Kemudian pada tahun 80-an, jaringan saraf digunakan secara meluas dan algoritma penerbangan balik atau backpropagation pertama kali diterangkan oleh Paul John Verbes pada tahun 74. Tahun 90-an ditandai dengan penularan besar dalam berbagai bidang AI, ini sudah mulai diterapkan ya. Dan demonstrasi berbagai macam aplikasi. Lebih khusus itu Deep Blue, sebuah komputer permainan catur yang mengalahkan Garry Kasparov ya, atau Grandmaster catur nomor 1 di dunia dalam sebuah pertandingan 6 game yang terkenal pada tahun 1997. DARPA menyatakan bahwa biaya yang disimpan melalui penerapan metode AI untuk unit penjadwalan dalam perang teluk pertama telah mengganti seluruh investasi dalam modern AI sejak tahun 50 pada perusahaan AS di Amerika Serikat. Jadi bisa kita bayangkan ya, biayanya itu, biaya untuk menerapkan metode AI ya,
untuk unit penjadwalan saja dalam perang Teluk ini telah mengganti seluruh investasi dalam bentukan AI. Tahun 50-an sampai perang Teluk itu kan 90 ya, 90 91. Dalam belum 40 tahun itu sudah terbayar. Ya, iya, iya. Kemudian tandingan Nadgod dari DARPA yang dimulai pada 2004 dan berlanjut dengan ini adalah seberapa jauh untuk hadiah $2 juta, di mana kendaraan dikemudikan sendiri tanpa komunikasi dengan manusia. Menggunakan GPS, komputer, dan susunan sensor yang canggih. Melintasi beberapa ratus mil daerah gurun yang menantang. Ini masih muda ya, di daerahnya di daerah gurun ya. Jadi kendaraan otomatis, tapi masih di daerah gurun itu masih lebih mudah daripada kalau di tengah kota ya. Kalau gurun kan jalan itu kan enggak, jalan itu kan enggak ada jalannya, maksudnya kan semua gurun ya. Tapi kalau di kota itu kan ada jalan belok kanan, belok kiri, belum lagi ada macet, ada traffic light, ada orang menyabrang, ada disalib kendaraan kanan kiri, ada motor, ada sepeda, nah itu kan lebih menantang lagi. Nah ini tahun 2004 ini DARPA sudah memulai eh, kayak kompetisi gitu. Saya kira ini sudah selesai ya dari 2004. Sekarang 2024, jadi 20 tahun yang lalu. Nanti kita bisa cek apakah sudah ada belum ini alatnya. Sepertinya sudah ada mobil yang bekerja dengan sensor tanpa manusia yang mengemudikan. Ya ini mungkin sedang dirancang atau mungkin bahkan beberapa negara sudah mengembangkan yang mobil itu atau kendaraan dikemudikan tanpa manusia tapi di tengah kota. Berikutnya ada sejarahnya, ini bisa kita dilihat ya. Tahun 41 itu elektronik komputer pertama dibuat yang karya Alan Turing ya mungkin ya. Jadi ini mungkin komputernya wujudnya besar sekali ya. Kalau komponen-komponen waktu itu kan transistor aja mungkin baru ditemukan dan ukurannya mungkin besar. Ya, seperti sekarang ya, laptop, smartphone itu kan kecil-kecil. Tahun 49 itu first commercial store program komputer ditemukan. Tahun 56 kelahiran AI ya tadi ya disampaikan oleh John McCarthy dari MIT di Dartmouth Conference. Pada tahun 58 itu Lisp language develop pengembangan bahasa Lisp. Sebelumnya ada logic theories developed. Dan 63 itu ada riset pertama, riset lanjutan. Kemudian tahun 68 muncul first actor system ini. Bisa tiba-tibanya atau yang mungkin pengembangan tadi ada puncak di sini. Tahun 68 sampai 70 ya. Kemudian 72 ada prolog language level revealed. Kemudian 686 itu EIB Setbels menjual 425 juta perusahaan. Oh, 400 juta dolar. Itu dijual sebesar 425 juta dolar ke perusahaan-perusahaan. Sistemnya maksudnya ya, mungkin dari sistemnya. Kemudian tahun 91 sistem Pitch Human Chess Master ini sudah bisa mengalahkan komputer manusia dalam pertandingan Satur yang tadi itu melawan dari Kasparov. Military system used effective in Desert Storm dan tahun ini juga digunakan untuk perang. Jadi ada dua sisi juga tergantung siapa yang memanfaatkan. Ketika dia dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang benar ya dia akan eh, menjadi bermanfaat gitu ya. Tapi ketika dia digunakan untuk perang, ya, di Storm, perang sekutu ya, atau NATO melawan Irak waktu itu yang membunuh banyak orang tentunya itu ya justru akan merupakan rugi biaya, rugi waktu, rugi manusia, rugi nyawa dan sebagainya. Oke, mungkin untuk pertemuan ini saya cukupkan sampai sejarah kekuatan dulu. Nanti silakan teman-teman bisa meresum dari video rekaman ini. Jangan lupa juga like dan subscribe, ditulis komennya bagaimana, sekaligus untuk absensi. Semoga bahwa yang kita bahas ini bermanfaat.
Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.